Jadi daripada mungkin pemerintah memandang ini sebagai suatu tantangan, sikap yang antipati kepada pemerintah ataupun anti nasionalis misalnya gitu ya, lebih baik ya lakukan layaknya di India, handle, manfaatkan dan fasilitasi bagi mereka yang keluar negeri. Toh mereka masih terikat memiliki nasionalisme dan akan kembali ke Indonesia, bahkan membawa ilmu ya, transfer teknologi, bahkan investasi ketika mereka memiliki uang yang lebih. Dan tentu saja halo Mirdos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Agus Aufia, di channel YouTube ini. Semoga Mirdos semuanya dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, serta kebahagiaan dalam menjalani hari ini dan juga hari-hari ke depan. Dan bagi Mirdos yang sedang ada ujian ataupun masalah, semoga diberikan jalan keluar, jangan menyerah. Dan bagi Mirdos yang sedang terbaring sakit, semoga diberikan kesembuhan yang segera. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Mirdos, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas salah satu isu yang sedang ngetrend di Indonesia saat ini, yaitu hashtag kabur aja dulu. Jadi saya ingin coba Mirdos mengaitkan ya dengan fenomena yang juga terjadi di India, dan yang paling penting bagaimana sih reaksi ataupun bagaimana pemerintah menghandle ya fenomena yang juga kurang lebih serupa terjadi layaknya di Indonesia. Oke Mirdos, tanpa panjang lebar, yuk ikuti video berikut. Jika kita berbicara terkait ya kabur aja dulu versi India, Mirdos. Ini biasa kita sebut sebenarnya sih dengan istilah yang lebih sederhana, yaitu migrasi ya. Ini memiliki sejarah yang terbilang panjang, Mirdos, dalam dunia perantauan ya, masyarakat ataupun warga India. Yang mana Mirdos ya, migrasi ini ya itu terjadi di India baik secara domestik maupun internasional. Dan sejak zaman kolonial Inggris, India kan juga dijajah oleh Inggris ya. Layaknya di Indonesia dengan Belanda kurang lebih 200 hingga 300 tahun, Mirdos. Ya banyak orang India yang kabur, Mirdos, atau bermigrasi untuk menuju ke berbagai negara agar mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Jadi di era kolonial Inggris, Mirdos ya, banyak orang India yang dikirim sebagai pekerja kontrak ke negara-negara seperti Malaysia, Afrika Selatan, Fiji, dan juga Karibia, Mirdos. Dan di era pasca kolonial ya, setelah kemerdekaan India 1947, banyak kaum profesional India itu merantau ke Inggris, ke Amerika Serikat, Timur Tengah untuk mendapatkan ya ekonomi ataupun peluang ekonomi yang lebih baik, Mirdos. Dan di era modern ini, jikalau kita belajar terkait fenomena ini, mungkin dalam dunia antropologi ataupun ekonomi ataupun sosiologi, ini dikenal dengan istilah kabur aja dulu dengan istilah brain drain, Mirdos. Otak drain itu kan artinya merosot, turun gitu ya, habis ya. Jadi penurunan kemerosotan otak, Mirdos. Ini maksudnya apa? Ketika ya para profesional India seperti insinyur, dokter, tenaga IT di India, itu mereka lebih memilih bekerja di luar negeri, katakanlah seperti Silicon Valley ya, ataupun Eropa ataupun negara-negara maju lainnya, untuk untuk berkarya ataupun mengkontribusikan ya pemikiran dan keahlian mereka bukan di India atau justru di negara-negara maju lain, Mirdos. Dan tentu saja fenomena brand drain ini, Mirdos, sudah terjadi beberapa dekade terakhir ya. Ya mungkin bisa kita sebut juga dengan istilah kabur aja dulu, walaupun nggak sama, Mirdos ya. Yang mana memang rata-rata mereka ini adalah para ahli IT seperti dari Indian Institute of Technology, termasuk juga Indian Institute of Management ya. Mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang membuat mereka ini ingin keluar negeri? Ya, salah satunya ya tentu saja gaji yang lebih besar ya. Kalau di dalam negeri mungkin gajinya segitu, ya layaknya di Indonesia. Kalau di luar negeri harus menawarkan kompensasi yang lebih baik dibandingkan di industri domestik India, Mirdos. Lalu tentu saja ada juga keterbatasan peluang ya di dalam negeri, persaingan ketat, kurangnya lapangan kerja ataupun sektor di pekerjaan tertentu ya. Akhirnya mereka mencari peluang ya di luar negeri. Tentu saja faktor yang ketiga adalah kualitas hidup yang lebih baik ya. Faktor seperti akses layanan kesehatan, infrastruktur, lingkungan kerja, bahkan pendidikan, ini menjadi alasan utama mereka juga untuk tenaga kerja India yang profesional ini pindah ke luar negeri, Mirdos. Nah, kalau kita berbicara dengan Indonesia, tentu saja ini kurang lebih sama ya. Cuman memang saat ini sedang menghangat karena memang dari beberapa kaum muda ya memiliki ketidaksesuaian harapan ya, lapangan kerja yang mungkin tidak sesuai ataupun kondisi sosial politik ya, keamanan yang dianggap tidak sesuai dengan harapan ya, sehingga akhirnya memilih untuk keluar negeri. Nah, Mirdos,
alih-alih mungkin dari pemerintah misalnya gitu ya berpikir secara negatif ataupun bahkan mencap anti nasionalis, saya ingin menggarisbawahi Medos, apa sih di sini ya yang menjadi sikap pemerintah India menghadapi fenomena ini? Apakah mereka menghadapi ini sebagai tantangan atau justru sebagai peluang? Nah, ini pesan utama yang ingin saya sampaikan sehingga bisa menjadi gitu ya pesan juga tidak hanya bagi masyarakat Indonesia tapi juga pemerintah agar memanfaatkan peluang ini tidak hanya dianggap sebagai gitu ya sebagai suatu tantangan ya, sebagai sikap yang anti pemerintah misalnya, tidak nasionalis misalnya. Nah, justru ini yang ingin coba saya sampaikan. Apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah India untuk menghadapi ini? Ini mungkin bisa menjadi masukan ya untuk kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri ataupun Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Medos, bahkan mungkin Kementerian Perdagangan yang tentu saja ya expand untuk luar negeri, Medos. Nah, ini beberapa kebijakan India ya dalam mengatur ya migrasi tenaga kerja mereka. Yang pertama, mereka membuat e-migrate system. Jadi e-migrate system ini adalah Medos sebuah portal online yang mana ini dirancang untuk memfasilitasi tenaga kerja migran India, terutama mereka yang berada di keterampilan menengah bawah ya. Dengan sistem ini dipastikan ya bahwa agen perekrutan mereka ini terdaftar ya, mematuhi peraturan dan memberikan perlindungan kepada pekerja mereka, Medos. Dan melalui e-migrate ini, Medos ya, pekerja India dapat melihat peluang kerja yang sah dan mendapatkan visa kerja yang juga lebih aman, Medos. Kita tidak bisa pungkiri, Medos ya, di Indonesia masih banyak ya buruh migran Indonesia ataupun biasa disebut dengan TKI ataupun TKW itu masih belum mendapatkan hak-haknya, perlindungannya, bahkan mungkin banyak visa dari mereka itu ataupun izin tinggal mereka itu sudah mati. Nah, ini kita harapkan ya dengan ini kita juga bisa dapat belajar dari India. Nah, itu yang pertama, Medos. Yang kedua nih ya, yaitu Pravasi Bharatiya Divas ataupun PBD. Ini adalah, Medos, diadakan biasanya setiap 2 tahun sekali. Mereka mengadakan acara Pravasi Bharatiya Divas untuk mempererat hubungan antara diaspora ya India, Medos. Tujuannya ya selain ngumpul-ngumpul, ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol, juga untuk menarik investasi, transport teknologi, dan juga memperkuat jaringan profesional India di luar negeri. Jadi luar biasa, Medos. Saya pikir orang India setiap kali berada di luar negeri, mereka akan membuka pintu untuk ya warga India lainnya yang ingin masuk ke negara di mana mereka bekerja, Medos. Jadi sudah ada jaringan-jaringannya gitu ya, sehingga otomatis ya orang India sebagai atasan mereka nanti akan lebih cenderung merekrut ya dari ya warga keturunan India itu sendiri. Dan ini bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai ya event organizer-nya gitu, Medos ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan ya. Di sini sangat berkualitas sekali ya. Tidak hanya kumpul-kumpul biasa. Sebenarnya itu sudah ada ya, misalnya ngumpul-ngumpul arisannya ataupun ngumpul-ngumpul pekanan keluarga besar organisasi tertentu. Nah, ini dibuat yang mana resmi dari pemerintah, Medos ya. Nah, ini yang paling bagus banget saya pikir, Medos ya, yaitu Overseas Citizen of India ataupun OCI. Jadi sebenarnya India itu hampir sama dengan Indonesia. India tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda, tetapi memberikan status Overseas Citizen of India ataupun warga India luar negeri, istilahnya biasanya disebut dengan OCI. Ini bagi diaspora India itu yang telah menjadi warga negara asing ya, mereka mendapatkan visa seumur hidup untuk bisa berkunjung ke India gitu, Medos. Dan bahkan mereka memiliki hak untuk tinggal ya dan bekerja di India tanpa memerlukan visa. Dan mereka juga memiliki akses untuk berbagai layanan domestik ataupun mereka bahkan bisa membeli beberapa yang namanya properti ataupun tanah. Tetapi ya biasanya OCI ini tidak memiliki hak untuk pemilu ataupun pemilihan umum gitu ya, Medos ya. Jadi mereka ini walaupun menjadi warga negara lain seperti Akshay Kumar, kalau tidak salah dia warga negara Kanada, tetapi dia memegang OCI sehingga dia bisa bolak-balik India tanpa memerlukan visa. Saya pikir di Indonesia ini masih belum diterapkan. Saya pikir banyak orang Indonesia yang menjadi warga negara Australia, Singapura, ataupun Malaysia, Amerika Serikat gitu ya. Tetapi mereka kesulitan untuk pulang ke negeri ataupun ke Indonesia karena terbentur dengan urusan visa yang mungkin agak sulit ya, dan hal-hal yang lainnya. Bahkan hanya terbatas 30 hari tinggalnya. Kalaupun ingin extend harus bayar lagi. Nah, saya pikir ini harus dipermudah, Medos ya, agar juga memperlancar proses-proses tadi, investasi, transport teknologi, yang membangun jejaring dan juga pastinya ya membangun
memberikan ya inspirasi bagi yang lainnya gitu, agar tetap terikat dengan Indonesia gitu Medos, bisa pulang kapanpun. Dan yang selanjutnya Medos, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu mendirikan Indian Community Welfare Fund ataupun ICWF, di mana ini didirikan untuk memberikan bantuan kepada warga India mengalami kesulitan di luar negeri. Dana ini Medos digunakan untuk membantu pekerja migran ya dalam kasus eksploitasi, pemulangan, bantuan hukum dan kebutuhan darurat yang lainnya. Jadi ini mungkin adalah sebuah pendanaan yang memang dikenakan mungkin bagi mereka yang bekerja di luar negeri, yang mana itu nanti akan kembali kepada mereka ketika mereka menghadapi kesulitan. Misalnya meninggal dunia, naudzubillah ya, harus dipulangkan, itu bagaimana? Butuh biaya Medos ya, pesawatnya, ataupun sedang sakit berat misalnya, ataupun Medos ada kasus eksploitasi dan membutuhkan bantuan hukum ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan pendanaan ini. Tapi syukur kalau misalnya pemerintah sudah ya memberikan gitu ya alokasi khusus untuk ini, misalnya melalui Kementerian Luar Negeri ya, namanya kita juga bayar pajak gitu ya, apalagi yang sudah bekerja di luar negeri misalnya dikenai pajak juga. Nah, itu bisa menggunakan pendanaan ini Medos ya. Nah, selain itu juga Medos ya, proteksi kepada pekerja migran itu tentu sudah biasa. Ini juga menarik Medos, skema kredit untuk migran Medos. Ini disebut dengan Pravasi Kausal Vikas Yojana, yaitu program pelatihan untuk tenaga kerja India sebelum berangkat ke luar negeri Medos. Ya, dan ini biasanya Medos kalau di Indonesia kan kalau ingin ke Jepang ada biaya pelatihan, kita bayar dulu gitu ya sebelum berangkat. Nah, ini kalau di India diberikan gitu ya untuk pendanaannya, pinjaman gitu ya kepada mereka sebelum berangkat agar bisa melancarkan mereka, memudahkan mereka untuk menuju ke negara tertentu. Misalnya untuk les bahasa Jepangnya, ataupun untuk latihan mannernya di sana, itu kan membutuhkan biaya, misalnya sekali les misalnya 20 juta. Otomatis belum punya uang ya, punya uang ketika sudah bekerja. Ini pemerintah memudahkan itu Medos. Nah, yang juga menarik di sini kebijakan dari India Medos, yaitu non-resident Indian Banking and Investment Scheme. Ya, jadi ini adalah bank di India yang menawarkan rekening khusus bagi ya warga negara India yang istilahnya bekerja di luar negeri, ataupun yang bukan warga negara India ataupun pemegang OCI ya, untuk memudahkan mereka melakukan remitansi dan juga investasi di India Medos ya. Dan selain itu juga Medos, kita mengenal tadi ya istilah brain drain. Nah, ini pemerintah India melakukan lagi ya istilah yang berlawanan, yaitu reverse brain drain. Jadi reverse brain drain ini adalah Medos bagaimana mengembalikan lagi Medos orang-orang yang sudah lama ataupun mereka yang sudah lama bekerja di luar negeri untuk balik lagi ke India Medos untuk berkontribusi. Nah, ini diberikan perlakuan khusus Medos ya. Mereka menawarkan berbagai macam insentif kepada profesional untuk kembali. Ya, seperti misalnya Startup India Initiative. Nah, ini mendukung ya wirausahawan yang berada di luar negeri untuk kembali ke India untuk membangun startup teknologi mereka. Ada juga insentif pajak, kemudahan investasi bagi diaspora yang ingin berkontribusi kepada ekonomi India ataupun Indonesia misalnya ya. Kalau kita memberlakukan kebijakan ini, nah ini bisa dilakukan Medos. Ya, jadi daripada mungkin pemerintah memandang ini sebagai suatu tantangan, sikap yang antipati kepada pemerintah ataupun anti nasionalis misalnya gitu ya, lebih baik ya lakukan layaknya di India. Handle, manfaatkan, dan fasilitasi bagi mereka yang keluar negeri. Toh mereka masih terikat memiliki nasionalisme dan akan kembali ke Indonesia, bahkan membawa ilmu ya, transfer teknologi, bahkan investasi ketika mereka memiliki uang yang lebih, dan tentu saja jaringan yang mereka miliki. Oke Medos, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada masukan, kekurangan bisa disampaikan di kolom komentar. Pembahasan lain juga silahkan. Semoga ini bisa memberikan manfaat ya, dan membuka cakrawala pandangan pemerintah ya, pandangan mungkin mereka yang kurang setuju terkait fenomena ini agar bisa lebih konstruktif dan juga positif. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersyukur ya firman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Teguh Sofia dari Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Dadah Medos. Allah Hafiz.